Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Giat Belajar. Kembali bersama saya lagi di channel Giat Belajar Putri Anggriani. Pada PPL saya kali ini akan membahas tentang sedekah dan keutamaannya. Mengubah Rp1.000 menjadi berkah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ingat dari Ibu? Masih? Kalau Ibu bilang semangat, 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 semangat. Bisa? Bisa. Ayo, coba Ibu tes dulu ya. Semangat anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah, tepuk tangan kita semua. Coba mana ketua kelasnya? Maju ke depan. Ayo Inka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kayaknya malu-malu ketua kelasnya nih, tapi berikan aku ketua kelasnya. Yang pakai jaket, buka dulu jaketnya. Buka dulu jaketnya ya. Sekarang Ibu mau absen dulu. Mana ketua kelasnya? Siapa yang pinjam tadi dari ini? Ada Yanto sama Putri, Bu. Oh, yang Putri. Yang sudah hadir. Kenapa yang sudah hadir? Kalau Yanto sakit, Ibu. Kalau Putri apa? Ya, nanti sebentar pokoknya kalau dari sini kalian jenguk teman yang sakit ya. Ya, oke. Sekarang pembelajaran itu ya pada pagi hari ini mengenai pembelajaran P5 PPL PPLA itu masuk dan Ibu P5 PPLA. Coba sekarang sudah ada kan Ibu kasih tugas kemarin tentang materi sedekah. Sudah dibuat materinya? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum itu Ibu mau sampaikan dulu ya. Sebelum pembahasan materi, kalian mengetahui sudah ada dos ya? Sudah ada dos. Nanti akan adakan terawih sedekah. Bisa? Ya. Kan minggu kemarin kalian sudah menggalang sedekah di masyarakat kan? Ya. Berapa kemarin kita terkumpul? Mana Insa berapa kemarin terkumpul? 300.000. Kalau mana hari ini berapa kemarin terkumpul? 250. Kalau Amanda berapa kemarin terkumpul? 350 tambah 300, 660. Ditambah 250 berapa itu? 900 pas, Masya Allah. Pokoknya nanti itu dalam materi kita akan memberikan kepada orang-orang yang kurang mampu hadirnya dan aktivitasnya. Jadi, sekarang coba mana kelompok satu kelompok lain? Ini sudah bagi? Berarti ini semua ya kelompok satu. Oh sudah sesuai sudah. Kelompok dua? Oh ya kelompok dua, kelompok tiga? Oh ya Masya Allah. Coba sekarang kita mulai dari kelompok satu. Coba baca materi tentang sedekah. Materi sedekah dan keutamaan. Oh iya, materi sedekah dan keutamaannya. Kalian bahas pengertian ya? Pengertian sedekah atau sedekah.
warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Masya Allah. Masih ada tambahan? Masih ada tambahan? Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Masya Allah. Masih ada yang tambahkan? Sebelum dijelaskan sedikit? Saudara lagi untuk kelompok satu? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Penampilan yang luar biasa ya. Berjelaskan sedikit mengenai sedekah. Nah, ini ya, poin yang paling utama sudah ini. Sedekah berarti mengamalkan atau menginfakkan harta kita atau sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anakku yang dicintai dan dibanggakan, tidak ada ruginya kalau kita mau bersedekah ya. Tidak ada ruginya kalau kita mengeluarkan 1.000, 2.000, bahkan banyak pun nominalnya, itu tidak akan yang namanya kita rugi. Karena Allah sudah menjelaskan ya dalam Al-Quran tadi surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menempatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, ini bukan ibu yang bilang, bukan bapak presiden yang bilang, bukan kepala sekolah yang bilang, tapi Allah yang bilang langsung dalam ayatnya. Barang siapa yang bersedekah atau menempatkan hartanya, maka harta itu akan dilipat gandakan. Jika dia bersedekah, dia ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala, pasti datang berkali-kali lipat gandanya. Jadi kalau semisal tuh kalian ada lebih, ada uang lebih, atau mungkin ada pakaian yang sudah tidak dipakai, tinggal disedekahkan saja, diinfakkan saja, daripada itu pakaian cuma begitu saja dalam lemari, iya kan? Lebih bagus dikasihkan sama orang yang lebih membutuhkan. Ada mungkin yang membutuhkan, mungkin anak yatim, mungkin tidak usah kita ambil jauh, mungkin ada tetangga lain yang membutuhkan, orang tuanya tidak ada dua-dua, mamanya dengan bapaknya tidak ada dua-dua, silakan. Ya, menyantuni anak yatim itu pahalanya luar biasa. Jadi ini ya, ketika kita mengamalkan atau menginfakkan harta kita atau sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan. Jadi jangan apa ya, kalau orang Jawa itu jangan takut ya, kalau mau menginfakkan atau mensedekahkan harta kita ya, entah itu nominalnya besar atau kecil, pasti akan dapat ganjarannya atau akan dapat manfaatnya ke depannya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Sekarang coba mana kelompok 2 dibacakan materinya. Ayo, berdiri ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sedekah. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy dan di hari kiamat. 2. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. 3. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 4. Sedekah memiliki indikasi kebenaran iman seseorang. 5. Sebagai penghapus kesalahan. 6. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikan dari kotoran.
ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Sekian. Masih ada yang mau ditambahkan sebelum ibu menjelaskan sedikit? Kelompok 2. Tidak ada? Jelas tadi yang dia bilang? Jelas. Alhamdulillah. Coba kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok ya, yang aku bacakan ini. Ya, ada 10 utamaannya. Kalau tidak terus bersedekah, ada 10 utamaannya yang sudah dijelaskan tadi sebenarnya. Yang pertama itu orang yang bersedekah dan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy-Nya Allah itu, atau tempatnya Allah itu, tempatnya Allah ya, itu dia kalah dari tuannya langit dan bumi. Orang yang bersedekah akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari arsy-Nya Allah. Ya, arsy-Nya Allah. Itu yang pertama. Kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit hati, ada yang sifatnya iri sama temannya, ada sifatnya dengki, ada sombong. Ketika bersedekah, kita kan melihat, oh orang ini ternyata ada yang lebih tidak mampu dari saya. Saya merasa bahwa diriku ini tidak mampu, tapi ternyata ada orang yang lebih tidak mampu. Ya kan? Satu hari kita tidak makan, sudah mengeluh. Padahal ada orang sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak makan. Ya, seperti itu. Makanya kita diwajibkan puasa ketika di bulan suci Ramadan. Kami itu apa? Supaya membukakan hati kita bahwa bukan hanya kita, masih banyak orang yang lain di sana ya, yang itu lebih membutuhkan yang namanya lapar, itu makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Makanya kita bisa berpuasa dengan terus dan niat ya. Terus yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Jangan terasa ibu berapa pahalanya, tapi pasti Allah akan melipat gandakan. Yang keempat, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Jadi kalau orang bersedekah itu pasti dia orang yang benar, iya kan? Tapi jangan ingat ya, jangan bersedekah karena dia, atau biasa disebut itu karena kesombongan atau hanya karena mau dilihat orang lain. Jangan ya, bersedekah itu karena hati ya, dari hati. Itu ridho karena Allah dan ingin mendapatkan pahala. Terus sebagai penghapus kesalahan, yang punya dosa, yang mungkin bantu orang tuanya, yang mungkin ada kesalahan yang dia lakukan ya, tidak perlu kita buka-buka di sini, tidak usah. Biarkan hanya kalian dan Allah yang tahu ya. Begitu. Menghapus ya, sedekah adalah menghapus kesalahan atau menghapus dosa. Terus sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Harta kita itu yang kita dapat ya, misal gajinya ibu. Gajinya ibu itu kalau dia 3 sampai 4 bulan itu 3 juta ya. 3 juta kalau ada lebihnya itu kita di kepala sekolah dan juga guru-guru lainnya di bendahara. Itu disyukuri. Itu dari gajinya ibu itu bukan hanya gaji kita, walaupun kita yang mendapatkan, tapi itu ada hak milik orang lain. Makanya yang kita untuk bersedekah ya, atau yang namanya berinfak, terserah mau miskin, mau sama fakir miskin, mau mungkin panti asuhan dan lain sebagainya, banyak ya tempat-tempat. Terus sedekah juga merupakan tanda ketakwaan seseorang, ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sedekah ada perisai dari neraka. Ya, perisai ya. Kalian tahu nama perisai? Perisai biasa kalau orang di film itu ada perisainya ya. Jadi tidak tembus itu pedang. Begitu juga perisai dari api neraka. Sedekah itu yang menghitung ya. Jadi banyak Allah yang dapatkan sebagai pelindung di padang mahsyar. Ya. Kalau di sini ada yang membaca-baca buku padang mahsyar, itu hari ketentuan ya. Hari ketentuan di mana kamu akan memasuki surga atau neraka. Jadi sedekah itu bisa membuatmu menjadi pelindung. Dan juga yang terakhir, orang yang bisa bersedekah termasuk ke dalam 7 golongan orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada 7 orang, ayo kalau cerita, oh iya, kalau kita pernah tahu, ada 7 orang yang dijamin masuk surga, orang yang bersedekah. Ya, yang orang yang menyantuni anak yatim, orang yang saling berkasih sayang karena
Bagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdad bin Ma'rif Al-Zubaydi radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada suatu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, Sedekah harta. Sedekah adalah mengurangi harta sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah mengurangi harta itu secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang sangat banyak, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dan barang apa saja yang kamu letakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Sabat ayat 29. Masya Allah. Masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada? Masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada? Ayo semuanya, kalau masih ada. Sedekah harta. Sedekah harta salah satunya bisa kamu lakukan untuk membantu pembangunan lembaga penghafalan Al-Quran. Salah satu adalah lembaga tasbih Quran, Tahfiz Quran. LTQ Al-Mati. Program ini merupakan saran pendidikan santri penghafal Al-Quran binaan rumah yatim wakaf. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan para yatim wakaf kesempatan untuk belajar gratis dengan bersedekah. Kamu bisa bantu mewujudkan yatim duafa menjadi hafiz Quran melalui program ini. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Saudara kita makan yang ngomong semua? Sekali lagi coba dengan apa saja? Jadi ya, harus berani yang namanya mengutarakan pendapat ya. Tapi apa? Kita masih belum ciri. Oke, sudah jelas tadi? Jadi ada ya macam-macam sedekah. Ada yang namanya bertasbih, bertahmid, bertahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Gitu sedekah juga. Apalagi menyantuni anak-anak juga itu sedekah juga. Memberikan nafkah kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan nafkah kepada keluargamu itu juga lebih bersedekah. Terus apa lagi? Bekerja dan memberi nafkah pada sama keluarga ya. Para keluarga itu termasuk sedekah. Terus sedekah apa ya? Ini nanti sebentar ya. Kita mau aplikasikan. Kalian sudah aplikasikan kemarin di dalam lingkungan masyarakat ya. Sekarang kita aplikasikan di dalam lingkungan sekolah. Terus ini sedekah apa juga bisa melakukan membantu pembangunan lembaga penghafal Al-Quran. Kita bisa membantu ya lembaga-lembaga seperti itu dengan apa yang kalian bisa bantu. Entah mungkin dengan tenaga ya, dengan tenaga yang bisa baca Al-Quran, mungkin bisa tafsir, bisa baca Al-Quran, bisa dikasih anaknya ya. Anak-anak bisa, ada anak-anak di sini ya, desa Kediri mungkin, atau kamu lebih yang mungkin belum tahu baca itu, bisa dikumpulkan. Kalau sudah sampai misal 5 atau 6 atau 7 orang, silakan disuruh baca, gitu diajarkan. Jadi ilmu itu jangan cuma untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Umi kenapa? Sama Umi juga bisa. Ya.
kita doakan ya, semoga mereka disehatkan dan juga dimudahkan langkah kakinya untuk datang ke sekolah. Sekarang ibu ada kasih kalian cinta mata dari ibu. Terima kasih ya. Tapi mungkin ini berlaku hanya untuk perempuan ya. Lagi-lagi nanti insya Allah. Jadi ini berlaku untuk perempuan. Terima kasih juga atas bantuan kalian ya. Selama ibu mengajar, itu kalian sudah bantu sampai di modul P5 PPRA ini ya. Insya Allah ini tentang sedekah paling menarik ya. Insya Allah itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi ya, terakhir macam-macam sedekah. Ya, mungkin bisa selesai ini nanti informasi semuanya langsung bisa ya. Oke, bisa ya. Ini cinta mata dari ibu karena kalian sudah membantu kita silakan.
Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, silakan duduk. Pokoknya mau nanti pulang dari sini disalin ya, disalin ibu, salin bukunya baru keluar ya dari ruangan. Bisa dimulai dari Naila. Ayo Naila. Semoga sukses ya. Ayo, mana lagi? Ya, mau disuruh mungkin ibu sama deh. Salam guru-gurunya ya. Sama lagi ayo. Kalau kita sudah dipakai semua dari kecil dari lah. Nanti yang jadi kameramen juga ya. Yang jadi Alhamdulillah, syukran wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.